Siap teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, seperti biasa, salah satu memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lainnya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tentang tujuan dan manfaat pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, Ibu ada sebuah cerita motivasi. Ceritanya itu tentang ayam. Siapa di sini yang tidak tahu ayam? Barangkali di rumah punya juga ayam ya. Kita akan belajar dari ayam. Kalian tahu ayam? Kalau pagi bangunnya lebih pagi dari kalian atau dari ayam? Lebih pagi ayam daripada. Dari ayam. Kita belajar dari ayam. Ayam pagi-pagi sudah bangun. Kita malu kalau bangunnya lebih siang dari ayam. Kita belajar malu dari ayam. Malu yang pertama, saya malu kalau kita lihat ayam itu kan pagi-pagi berkokok membangunkan manusia, membangun orang-orang, terus mencari makan. Kalau kalian tugasnya bangun pagi terus sekolah. Jadi kalian harus melihat sisi dari ayam itu. Aku malu, aku harus lebih baik dari yang ada ini. Kita lihat, ayam pagi-pagi sudah berkokok, sudah membangunkan orang-orang. Jadi kalian juga harus. Saya malu jika berangkat sekolah terlambat. Malu kalau tidak berprestasi. Malu kalau tidak bertanya. Jangan kebalik. Bu, saya malu kalau bertanya. Jangan seperti itu. Tapi harus diubah. Saya malu jika tidak bertanya. Nanti kalau sedang belajar, kalian juga bisa bertanya apa-apa yang kalian tidak tahu, kalian bisa tanyakan. Itu ya. Itu motivasi yang baik dari ayam. Masih banyak hewan-hewan lain yang bisa dijadikan pelajaran selain ayam. Nah, Ibu tanya dulu di sini. Sebelum tidur, barangkali ada tidak orang tua kalian yang mendongeng terlebih dahulu? Menceritakan tentang hewan barangkali? Pernah? Cerita tentang apa? Tentang orang tua bilang pernah sebelum Gilang tidur menceritakan tentang si kecil. Orang tua siapa lagi? Atau barangkali pernah menceritakan legenda sebuah asal usul wilayahnya barangkali Ketawaring Barat? Ada tidak? Belum, Bu. Belum. Oh, belum pernah. Hanya Gilang saja yang orang tuanya bercerita. Baik, kalau kalian belum tahu, Ibu akan memberi dua video. Nanti kita akan belajar tentang kabel beta. Yang pertama tentang persahabatan tupai
gabus. Yang kedua, legenda tentang manusia ular. Legenda dari Kalimantan Tengah. Baik. Nah, ini akan kita pelajari ya. Kita akan mempelajari mengidentifikasi isi fabel beda daerah setempat. Nah, ini yang ibu tanyakan tadi. Pada saat menjelang tidur, pernahkah orang tua kalian bercerita tentang binatang atau hewan? Rupanya orang tua bilang saja ya seperti itu. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, dengan menerapkan model discovery learning dan berdiskusi, siswa dapat menyimpulkan informasi tentang fabel dan legenda dengan tepat. Manfaat pembelajaran yang pertama, menemukan inspirasi dan imajinasi dari fabel atau legenda yang dipelajari. Kemudian, meneladani nilai-nilai yang baik yang terdapat pada fabel atau legenda. Selanjutnya, memperluas wawasan terkait dengan fabel dan legenda. Yang selanjutnya, mendapat hiburan dan pendidikan moral. Selanjutnya, ini adalah sebuah teks. Siapa yang mau membacakan? Salah satu. Ayo dibacakan. Gina, ada Gina sudah di sini. Ayo dibacakan Gina. Suatu ketika saat musim kemarau, banyak mata air yang menjadi kering. Para hewan pun jadi kesulitan mendapat air. Namun ada satu kolam yang masih berisi penuh air yang menjaga seekor babur. Suatu hari, zebra yang masih berburu putih kolam datang untuk minum. Ya, dilanjutkan. Amin. Melihat hal itu, babon marah dan mendorong zebra. Hingga akhirnya zebra jatuh ke dekat api kompor yang dibuat babon. Hal ini menyebabkan bagian bulu zebra hangus terkena api dan menyisakan belang-belang hitam. Namun zebra justru menyukainya. Dan sejak itu zebra jadi berbulu belang putih. Ya, konon ini adalah asal muasal kenapa zebra berwarna belang-belang. Kita lihat ya. Ini adalah judul. Suatu ketika saat musim kemarau, ini yang warna merah ini apa ya kira-kira nih? Latar waktu, betul. Kemudian yang kuning. Namun ada satu kolam, ini kolam berarti warna kuning ini apa ini? Latar tempat, babun, zebra yang warna hitam ini adalah tokohnya. Ya. Kira-kira ini contoh teks apa ya? Karena di sana tokoh-tokohnya berupa ada babun, ada zebra. Ini berarti teks. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Yang tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, dilanjutkan. Ini tadi unsur-unsur fabel ya, yang kalian sudah kemukakan tadi. Ada tema, amanat, ini apa? Sudut pandang, penokohan, latar, dan alur. Baik. Dilihat dari kemunculan pesannya, fabel ada yang dengan koda, ada yang tanpa koda. Maksudnya koda ini adalah pesan atau amanat ya. Kemudian ditinjau dari penggunaan latar dan berwatakan, ada fabel alami dan adaptasi. Fabel alami ini maksudnya tetap alami, misalnya tempatnya itu, latarnya itu di hutan, di sungai, di kolam. Kalau adaptasi ini sudah diadaptasi dengan situasi terkini. Misalnya Kancil dan harimau merayakan ulang tahun di sebuah kafe. Pada zaman dulu, pada itu tidak ada kafe hanya ada di masa kini. Kalau alami masih, misalnya pada saat hari kelahirannya, Kancil mengajak harimau untuk berpesta di sebuah hutan. Itu berbeda. Kalau kode ini kaitannya dengan pesan. Baik.
video fabel yang pertama, fabel tentang persahabatan ikan gabus dan tupai. Ini adalah fabel dari Kalimantan Barat. Dan yang kedua dari Kalimantan Tengah, adalah legenda yang berjudul Manusia Ular. Sudah siap? Iya. Namun sebelumnya, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Manusia ular lebih. Sebelum Ibu tayangkan, silakan kalian berkelompok. Kelompoknya akan Ibu beri nama. Kelompok yang pertama kelompok tupai, kelompok yang kedua kelompok ikan gabus, kelompok yang ketiga kelompok ular, dan kelompok yang keempat kelompok babi hutan. Jadi dari sini silakan tupai, ikan gabus. Ingat urutannya ya, tupai, ikan gabus, Ular babi hutan. ular, babi hutan. Dari Naira, Tupai. tupai, Ikan gabus. ikan gabus, Ular. ular, Babi hutan. babi hutan, Tupai. tupai, Ikan gabus. iya, Ular. terus Babi hutan. ya. Tupai. Ikan gabus. Ular. Babi hutan. Silakan yang ikan gabus berkelompok dengan ikan gabus, yang tupai dengan tupai, yang babi hutan dengan babi hutan, yang ular dengan yang ular. Silakan berkelompok. Di sini kelompok ikan tupai di sini. Ketua kelompok tupai boleh diambil LKPD-nya. Nanti LKPD ini diisi ya. LKPD ini diisi nanti. Tupai. Ikan gabus. Ikan gabus sudah, Bu. Oh, tidak. Ular. Kelompok ular. Kalau Ibu panggil kelompoknya, kalian menjawab ya. Ular. Kemudian babi hutan. Sebelum kita mulai, suaranya dikeluarkan dulu. Ibu panggil nama kelompoknya. Yang semangat. Tupai. Ikan gabus. Ya. Ular. Ya. Babi hutan. Ya. Ya, tepuk tangan buat mereka. Sudah siap menyimak videonya ya? Iya, Bu. Ini adalah tentang legenda dari Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah. Dahulu kala di daerah aliran Sungai Mahoroi, anak Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah, tinggallah seorang pemuda bernama Sangi. Pemuda itu adalah pemburu yang ulung. Suatu hari, Sangi melihat air tepi sungai keruh. Itu pertanda ada babi hutan yang baru saja minum air sungai. Dugaannya itu juga diperkuat dengan jejak kaki babi hutan. Dengan penuh harapan, Sangi terus mengikuti jejak binatang itu. Berkat kepiawaiannya berburu, Sangi akhirnya menemukan babi hutan itu meski dalam keadaan mengerikan. Sebagian dari tubuh babi hutan itu berada di dalam mulut ular raksasa. Pemandangan mengerikan ini sangat membuat takut Sangi. Ia tak dapat lari sehingga bersembunyi di dalam semak-semak. Waktu telah berlalu, ular raksasa itu tak dapat menelan mangsanya. Akhirnya, sang ular menghentikan usahanya. Dengan murka, dipalingkanlah kepalanya ke arah tempat Sangi bersembunyi. Secara gaib, ia berganti rupa menjadi
Pemuda itu menggertak dan memerintahkan kepada Sangi, "Telan babi hutan itu bulat-bulat, karena engkau telah mengintipku." Lantaran ketakutan, Sangi pun menelan babi hutan itu. Anehnya, Sangi bisa menelan babi hutan dengan mudah. Lalu pemuda itu berkata, karena Sangi telah berani mengintainya, saat itu pula Sangi berubah menjadi ular jadi-jadian. Pemuda ular itu juga menghibur Sangi dengan mengatakan kalau Sangi tidak akan mati selama bisa menjaga rahasia. Ucapan pemuda ular itu terbukti. Sangi mampu hidup hingga berusia 150 tahun. Keadaan yang aneh ini menimbulkan rasa penasaran kepada keturunannya. Setiap harinya, para cucu Sangi bertanya tentang rahasia kemudaan kakeknya. Akhirnya, karena terus-menerus dipaksa menjawab, Sangi pun terpaksa membuka rahasianya, sehingga ia melanggar larangan itu. Sesaat ia menceritakan rahasianya tersebut, tiba-tiba sedikit demi sedikit tubuhnya berganti rupa menjadi seekor ular raksasa. Begitu tubuhnya berubah menjadi ular, ia segera mengambil harta pusakanya yang disimpan dalam satu guci Cina yang besar. Pusaka itu berupa kepingan emas. Lalu, dengan marah, ia pergi ke tepi sungai Kahayan dan menebarkan kepingan emas itu ke sungai. Siapa saja yang mendulang emas di daerah aliran sungai ini akan mati, kata Sangi sambil menjeburkan diri ke sungai Kahayan. Ya, itulah mengapa di Sungai Kahayan itu kalau orang mau mendulang emas itu sampai saat ini ya, konon ceritanya seperti itu. Bagaimana babi? Mana babi? Suaranya? Ular. Sudah tugas kalian sekarang mengidentifikasi ya. Video yang kedua, persahabatan ikan gabus dan tupai, silakan.
Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si gabus memakan hati ikan. Ikan gabus menjadi sembuh total. Lalu mengucap dengan gembiranya, "Tupai sahabatku, terima kasih oh sahabatku. Terima kasih, dan sekarang aku sudah sembuh total." Lalu si ikan gabus dengan gembira. Sedangkan itu tupai pun ikut turut senang dan indah. Ikan gabus pun berkata kepada si ikan tupai jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan tidak pertolongan pun, silakan kau katakan tupai atas ikan gabus yang ada di sini. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh kedamaian. Iya. Sudah selesai. Kalian Manusia adalah legenda dari Kalimantan Tengah. Kalian silakan secara berkelompok mendiskusikan apa yang sudah kalian baca dan dengar tadi. Kemudian hasil identifikasinya itu dituangkan ke dalam lembar LKPD ya. Silakan berkolaborasi dengan teman. Bu, sudah selesai, Bu. Yang sudah selesai silakan. Nanti kelompok mana yang sudah selesai nih? Nanti dipresentasikan ya kelompok. Ayo supaya semangat dulu ikan gabus. Mana ikan gabus? Ikan gabus selesai pertama ya. Nanti kita lihat hasilnya, identifikasinya sudah sesuai belum dengan kadar yang sudah diamati. Kalau ibu panggil nama kelompoknya silahkan dijawab ya. Tupai. Sudah selesai? Oh ya. Nah, beri semangat buat kelompok yang lain biar cepat selesai. Ayo semangat yuk. Ayo semangat. Semangat, Bro. Legenda yang pertama dari Kalimantan Tengah tentang manusia ular. Kelompok ular. Mana kelompok ular? Sudah selesai belum? Belum, Bu. Belum. Kelompok babi hutan. Belum. Ketua kelompoknya boleh maju ke depan dulu. Nanti kita akan silang. Biar kelompok yang lain itu mengoreksi sudah sesuai belum antara yang diamati dengan kelompok. Gila kelompok apa? Kelompok ikan gabus. Ikan gabus
Kelompok ikan gabus. Yang pertama, bacakan terlebih dahulu hasil dari diskusi kelompok tupai. Silakan salah satu ketua kelompoknya. Hilang ya? Ya. Berdiri ya. Identifikasi ciri Paulo Legendra dan identifikasi tema sahabatan latar di telaga laut pantai. Tokoh penokohan tupai dan ikan gabus. Alur si tupai mencari hati ikan untuk ikan gabus. Terus amanat menjaga persahabatan. Sudut pandang orang ketiga. Konflik ikan gabus sakit dan hanya ingin memakan hiu. Tujuan komunikasi Pablo menghibur dan menginspiratif. Baik, itu adalah hasil dari diskusi kelompok tupai. Tanggapannya bagaimana? Sudah sesuai belum menurut kelompok ikan gabus? Belum buat tidak ada kelompokannya itu kurang satu karena kan ada hiu. Oh iya, kelompok tupai tolong didengarkan ya. Apa yang menjadi koreksi dari gabus? Selain itu, hanya itu saja. Sekali lagi, fakta maksudnya adalah alami, bukan fakta alami seperti saya di dalam. Oh iya, Itu mengenai perwatakan dan latarnya nanti diperbaiki kembali ya. Baik, kelompok ular, silakan dibacakan hasil dari diskusi kelompok babi hutan. tema tupai dan ikan gabus. Babi hutan. Berarti tadi yang diidentifikasi adalah cerita manusia ular. Kelompok babi hutan coba. Hasil identifikasi ciri. Tema manusia ular, latar hutan tokoh dan penongkohan, Fanny pemuda ular dan babi hutan. Alur cerita Sungai Kahayan. Amanat bertanggung jawab atas sesuatu. Sudut pandang legenda Sungai Kahayan. Konflik manusia ular dan Fanny. Tujuan komunikasi fabel untuk menjaga manusia. 2. Jenis fabel atau legenda jika dilihat dari kemunculan pesan. Fabel alami, alasan karena ada tempat di dalam hutan. Bagaimana menurut kelompok babi hutan? Sudah sesuai belum? Sudah sesuai. Tidak ada tanggapan? Tidak. Baik. Kelompok babi hutan. Selanjutnya Ibu memberikan sebuah kesempatan untuk kalian bertanya. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Ada. Ya, silakan. Apa perbedaan teks fabel dan fantasi? Apa? Jadi apa perbedaan antara teks fabel dengan bagus pertanyaan yang bagus dengan teks cerita fantasi yang telah kita pelajari sebelumnya? Ini kan sama-sama bersifat khayalan ya. Apa bedanya? Setelah kalian mempelajari ini, bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Boleh mengungkapkan pendapatnya. Amin. Menurut Amin bagaimana? Kalau fabel? Kalau teks fabel itu karakternya hewan. Kalau teks fabel tokohnya hewan. Kalau cerita fantasi hewan juga. Nah, bukan Oh bukan, manusia. manusia. Begitu. Kalau teks cerita fantasi itu lebih kepada ada pengarahnya tidak kalau cerita fantasi. Misalnya kalian membaca Harry Potter misalnya ada ya. Kalau fabel
latar yang masih ada dalam kehidupan positif dan latar yang tidak dalam kehidupan nyata. Kalau teks cerita Fantasi fantasi dilihat dari segi latarnya. Kemudian kalau fabel merupakan dongeng binatang, maka latar yang digunakan berupa hutan, kolam, sungai, dan lain. kaitannya dengan yang jenis fabel tadi ya, ada fabel alami, ada fabel adaptasi. Kalau alami memang seperti yang dikemukakan bilang tadi, bahwa tempat atau latar tempatnya itu berupa tempat-tempat alam seperti kolam, sungai, hutan, dan lain-lain. Baik, kita akan membuat kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Jadi teks fabel itu sebenarnya apa? Yang bagaimana? Teks fabel itu menceritakan tentang hewan dan latar waktu berubah. Teks fabel adalah teks yang menceritakan tentang hewan. Kalau latar waktu penemuan itu termasuk apanya? Unsur intrinsiknya ada apa saja? Tema, alur, latar, penemuan, sudut pandang. iya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalian menyimpulkan jenis teks fabel yang sudah dipelajari tadi apa di ini ya. Kita akan melakukan evaluasi, dikerjakan secara mandiri. Kalau masing-masing kelompok saja ya, Ibu panggil perwakilan kelompoknya. Ibu panggil, dijawab, langsung ambil soalnya. Tupai, cicit, silakan ambil. Sekali loh. Ikan gabus. Lok. Aku. Ya. Ulang. Babi hutan. Baik ya. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Yang ini tidak berdiskusi karena untuk mengukur pemahaman kalian terkait teks fabel. Jangan lupa diberi nama dan kelas terlebih dahulu. KKM kita adalah 70. Silakan dikerjakan. Mengerjakannya masing-masing, tidak diskusi. Hasil diskusi kelompok boleh dikumpulkan ya.
mempelajari tentang fabel, kita akan menelaah struktur dan unsur keberasaan teks fabel. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih atas segala waktunya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Setelah ini pulang